Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah ke-29. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Syattana baina man yastadillu bihi au yastadillu alaihi. Ini sebelum masuk ke hikmah 29 ini lebih baik dipahami dulu tentang maqam murad dan maqam murid. Untuk memudahkan paham, saya masuk tentang maqam murid dulu. Sebab sebelum faham tentang maqam murid dan maqam murad, saya khawatir salah nanti memahami hikmah 29. Jadi ceritanya gini, saya itu baca hikam ini ya alhamdulillah insyaallah tidak salah paham. Sebab satu, sesuai petunjuk guru-guru saya sebelum ngaji hikam kan harus ngaji tauhid dulu, udah alhamdulillah. Kedua, saya kan selalu megang syarah dan tidak satu, beberapa syarah yang saya tidak paham saya baca dulu supaya saya tidak sedikit pun keliru paham atau naudzubillah lebih jauh lagi tersesat paham. Sebab hikam kan memang sulit ya, memang kitab sulit. Kenapa saya ngomong gini itu, kemarin hari Jumat yang lalu itu saya sholat Jumat di salah satu masjid di Jawa Timur sini. Kebetulan khotibnya membahas hikam, menukil hikmah Sayyidi bin Athaillah yang lumayan panjang. Yang saya kaget itu beliau si khotib bisa mengartikan melihat dengan mata hati itu ya melihat Allah. Saya pahami dari penjelasan beliau itu Allah bisa dilihat dengan hati. Allahnya loh ini, zat Allahnya ini. Pakai dalil baca ini, baca hikam. Jadi saya agak tersadar, apa iya orang-orang salah paham baca hikam itu sampai sejauh itu gitu loh. Bahwa Allah itu bisa, zat Allah ini yang dimaksud Allah bukan azamatullah, zatullah, bisa dilihat dengan hati seperti kita melihat zat-zat yang ada di alam ini. Jadi sekalian ini saya garis bawahi juga, meskipun bukan babnya ini, sudah saya bahas di hikam-hikam yang lalu. Allah Ta'ala itu mustahil dilihat dengan mata kita ini, dua bola mata ini, mustahil. Zat Allah mustahil selagi kita di alam dunia, selagi kita belum mati. Dengan mata hati bagaimana? Kalau yang dimaksud dengan mata hati itu melihat zat Allah, az-zat al-muqaddas, zat Allah yang maha suci, seperti kita melihat botol, melihat rumah, melihat tumbuh-tumbuhan, mustahil. Setinggi apapun makomanda Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani aja nggak bisa. Sahabat itu kayak apa tingginya? Nggak bisa. Kalau yang dimaksud melihat dengan mata hati itu melihat alamul malakut, ya, sehingga si orang tadi itu mengagumi alamul malakut. Karena orang kalau kaget lihat sesuatu yang hebat itu pasti yang diingat dan disebutkan, ya Allah, Allahu Akbar.
Jadi melihat ciptaan Allah tapi pikirannya 100% ke Allah, terkagum-kagum. Bukan Allahnya di situ loh. Itu benar. Itu istilahnya musyahadah, melihat azamatullah, keagungan Allah. Itu benar kalau itu sih. Jadi nggak ada. Dan bukan hanya kitab hikam, kitab apapun yang Anda baca, kalau ada penjelasan tentang ra'aitullaha bi'aini qalbi, saya melihat Allah dengan mata hatiku, itu maksudnya bukan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak gitu keterangan-keterangan wali-wali yang pakai suara. Saya juga pernah dengar pakai suara, maksudnya rekaman-rekaman taklim di kitab-kitab. Saya melihat Allah, orang aulia itu bisa melihat Allah. Ya, nah, tapi al-murad itu makanya kan ada lafal, makna lafal, ada makna murad. Itu banyak. Tapi yang dimaksud dengan itu melihat azamatullah, keagungan Allah azza wa jalla, bukan melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Jadi syatana ay ba'uda, jauh, baina man yastadillu bihi, orang maqam istidlal tapi langsung kepada Allah, bihi ay billah, alal asya wa humul muradun, orang mengambil dalil, mengambil istidlal, bihi langsung kepada Allah ya, alal asya untuk memahami apa saja selain Allah, memahami alam lah kepangannya. Alam apa aja? Alam mulki, alam malakut. Kalau orang memahami alam malakut, memahami alamul mulki, bahasa gampangnya memahami dunia akhirat, langsung nanyanya ke Allah, istidlalnya nyari dalilnya, langsung nanya kepada Allah Ta'ala, sampai dapat ilham atau dibuka hijab, dibisiki malaikat atau segala macam, dapat khotir, itu disebut al-muradun. Wahum al-muradun al-majdhubuna ilaihi, maqam murad. Alladzina hum, yang mana mereka itu orang-orang min ahli syuhud, ahli musyahadah. Immabtidaan, maqam ini bisa didapat dari mulai dia lahir, wali dari kecil istilahnya, atau mulai dia awal mau suluk aja udah dapat duluan. Baru mau ini belum masuk udah dapat duluan, jadi wali duluan sebelum masuk thariqah. Yang terkenal begitu di Indonesia ini, buat contoh aja ini, Maulana Syarif Hidayatillah. Beliau sebelum mondok ke Sunan Ampel sudah jadi wali besar. Malah mondoknya beliau, belajarnya beliau, menurut yang saya baca di Babat Cirebon itu, bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat amar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap harus belajar syariah. Dan takyinnya dari Kanjeng Nabi juga, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mondoknya di Sunan Ampel. Itu beliau maqam murad. Wa imma ba'da suluk, ada juga yang dapat maqam istidlal langsung kepada Allah itu setelah mereka masuk thariqah, setelah mereka suluk. Nah, ini rata-rata. Wa humul arifun, mereka adalah wali-wali. Fa innahum la yashhaduna ghaira maulahum, mereka tidak musyahadah, tidak menyaksikan apapun selain Allah. Kalau ingin tahu tentang sesuatu selain Allah, wa yastadilluna bihi 'alal asya', mereka mengambil istidlal 'alal asya' atas apa saja selain Allah. Itu maqam murad. Saya ingin mulai dari maqam murid dulu. Jadi maqam itu ada dua, ada maqam murad, ada maqam murid. Nah, kalau maqam murid au bimakna waw ya, au yastadillu alaihi, mengambil istidlal alaihi
kepada Allah. Mana nih? Istadillu aw yastadillu alaihi, atau mengambil istidlal alaihi kepada Allah. Wa hum al-muridun as-salikuna ila Allah Ta'ala. Mereka adalah maqam murid yang suluh kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau al-mustadillu bihi, jadi mengambil istidlal langsung kepada Allah untuk memahami alam, ya. Kalau al-mustadillu alaihi, memahami alam pakai dalil untuk mengambil dalil kepada Allah. Susah ya bahasanya ya. Yang enak sih pakai maqam murad dengan maqam murid aja, dua itu dulu. Jadi makom kita itu, makom murid, dan murid itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Saya kira gampang dipaham ya. Makom kita itu makom murid. Makom murid itu istidlalnya ya pakai nadhar dalil, pakai baca kitab, pakai guru orang nih, guru biasa, madrasah kah, baca buku, apa pokoknya makom istidlal, makom nadhar dalil yang biasa. Ingin paham apapun pakai ngaji, itu makom murid, makamuna, nahnul awam. Jadi jangan pakai nyangka kita ini bukan awam. Imam Ibn Hajar Al-Haytami radhiyallahu ta'ala anhu saja mengatakan ana minal awam. Apalagi kita ini golongan santri-santri nggak lulus. Jadi kita tetap maqamul awam. Maqamul awam itu istidlalnya ya pakai nadhar dalil. Menemukan Allah pakai hudutsul alam. Sampai menemukan muhdits wallah yang biasa itu. Cara kita berzubat itu apa? Faqta yaqinan bil fuadi wajzimi bihadatsil alami ba'dal adami. Putuskan di dalam hati dengan kokoh kuat bahwa alam itu wujudnya ba'dal adam, istilahnya hudutsul alam. Ini maqam istidlal, maqam murid. Ya. Jadi memahami Allah ya lewat alam, tidak langsung kepada Allah. Contoh banyak banget, apa saja udah kayak kita santri, kiai, ustadz, syekh, itu semuanya maqam murid. Naam, hunaka makom yang sangat tinggi, makomnya wali-wali yang dari kecil. Su'ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kapan engkau mengerti kalau engkau adalah wali min auliyaillah? Dijawab oleh beliau, waktu saya kecil, saya mau masuk tempat anak-anak kecil belajar itu, udah lihat malaikat itu. Malaikat berapa malaikat itu saya lupa, 2 atau 3 beberapa, pokoknya malaikat ini membukakan jalan untuk wali min auliyaillah. Udah ngelihat begitu-begitu dari kecil. Itu namanya maqam murad. Apa banyak? Enggak, tapi ada. Umpama maqam murid di seluruh dunia ini 5 miliar apa 6 miliar, yang kayak kita-kita nih yang murid, lah muradnya itu paling 1 juta. Jarang. Taifah, tapi ada. Selain Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu yang pernah diceritakan Ustadz Imam itu ini, pimpinan kaum tabi'in, Sayyid Uwais Al-Qarani. Itu waktu bertemu sama satu orang, kan orang itu tanya, langsung disebut namanya, ya fulan. Wah, Sayyid Uwais ini serba Allah ini. Ya fulan, disebut namanya loh. Saya lupa itu, siapa gitu, ya fulan. Kaget orang itu. Dari mana engkau tahu, paduka tahu nama saya? Jawab sama Sayyid Uwais, ruhi ya'rifu ruhak, rohku mengenal rohmu. Ya, tapi dari siapa? Jawab Sayyid Uwais, nabba'anil alimul khabir. Saya diberitahu Allah Azza wa Jalla, ay bitariqil ilham, ay bitariqil ilham. Itu orang-orang maqam murad begitu. Jadi sampai ada tamu tidak dikenal gitu,
pingin tahu namanya siapa, itu langsung nanya ke Allah itu. Yastadillu billah alal alam. Gitu. Kalau maqam murid yastadillu, mengambil istidlal ghairallah, selain Allah, ya bi ghairillah, bil alam, dengan alam lagi. Kalau yang maqam murid mengambil penjelasan tentang Allah, ya dengan alam. Mengambil penjelasan tentang alam, ya dengan alam lagi. Ini maqam murid, orang-orang ngaji. Dan itu aksarul ummah begitu. Maqamnya maqam murid, bukan maqam murad. Dan untuk tambah paham baca syarahnya. Lalu urusan jadzab di sini apa? Tadi ada menyebutkan al-muradun al-majdzubun. Fa ahlullahi ta'ala, kata syarah, maka para wali itu ala qismaini. Ahlullah terbagi dua. Muradin wa muridin. Murid yang sudah jadi, ya. Disebut juga majdhub. Murad sih majdhubnya dari awal. Wa ahlullah, maka ahlullah ta'ala ala qismaini terbagi dua, muradin wa muridin. Murad dan murid. Wa in syi'ta qulta majdzubin. Boleh disebut majdzub. Wa hum ahlus syuhud. Siapa itu majdzub? Ahlus syuhud ini loh. Majdzub itu bukan orang aneh, bukan orang sakti, dan bukan orang gila. Apa itu majdzub? Ahlus syuhud, orang yang selalu menyaksikan Allah di segala sesuatu. Ya. Ahlus syuhud. Wasalikin. Bisa juga majdzub itu berasal dari suluk. Fal muriduna salikuna fi hali sulukihim mahjubuna an rabbihim bi ru'yatil aghyar wal athar. Orang-orang murid yang di thariqahnya baru mulai jalan itu, mereka terhijab dari Allah Ta'ala karena melihat selain Allah. Walakwanu zahiratun lahum mawjudatun ladaihim wal haqqu ghaibun anhum falam yarauhu. Mereka masih melihat alam ini. Jadi melihat orang makan, melihat orang minum, melihat orang di luar, melihat apa saja masih kelihatan alamnya. Itu orang suluk yang belum majdzub. Wal haqqu ghaibun anhum, padahal yang menggerakkan itu semua Allah, mereka tidak ingat ke sana. Masih awal-awal. Falam yarauhu. Fahum yastadilluna biha alaihi. Ini makanya pakai ala itu kalau murid. Kalau alaihi, kalau yang murad bihi gitu. Maka mereka yastadilluna mengambil penjelasan biha tentang alam ini, kembalinya ke Asya itu. Alaihi, kepada Allah, fi hali tarqiyatihim, di dalam masa mereka ingin menaikkan keimanannya, menaikkan suluknya. Wal muraduna wa hum al majdzubun, adapun maqam murad, mereka yang wali dari kecil, majdzub dari kecil. Wajahahum al haqqu ta'ala, ini ya begini-begini nih yang orang suka salah paham ini. Wajahahum diartikan dalam dugaan orang-orang yang tidak ngaji tauhid dulu itu seolah-olah berhadapan dengan Allah, seperti Allah di depannya kayak orang, ya. Itu kan faham keliru, ya. Wajahahum al-haqq, ya Allah Ta'ala biwajhil karim, itu Allah Ta'ala tanazzaha anil jihah. Allah Ta'ala maha suci dari arah, tidak berarah, tidak berada di satu arah. Jadi begini-begini nih ya, maknanya bagaimana? Ya Allah memberi ilham kepada mereka dzauqiyah, rasa bahwa Allah dekat gitu-gitu aja, bukan Allahnya ada di depan. Itu dialami oleh maqam
murad dari mereka kecil. Nah, urusan jazab yang tadi saya bilang tuh bagaimana urusannya di sini? Jadi terlanjur ada istilah di kita ini di dunia ini, apalagi di Indonesia. Kalau disebut majdzub itu bayangannya wali yang aneh-aneh itu, yang keramat-keramat kayak Habib Ja'far Al-Kaf rahimahullah. Wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarih fid dharain amin. Terus apa lagi itu Habib Muhammad Al-Jufri, kodang lagi yang masih ini udah meninggal, yang masih hidup Habib siapa di Jakarta itu, Wan Sehan, dan macam-macam lah wali-wali majdzub yang kita tahu itu. Ini sudah menjadi bahasa sudah majdzub, yaitu sebetulnya bukan begitu ya. Itu benar-benar itu majdzub memang. Tapi yang dimaksud hikam itu bukan begitu. Jadi di rumusnya begini, la imana liman la jadzba lahu. Orang yang tidak ada jazab di hatinya mustahil ada iman. Itu tolong dipahami. Malah kalau hikam lebih serem lagi bahasanya nih. Apa ini? Bahasanya hikam disyarah ini, disyarah hikamnya. Wa warada a'dhamun nasi jazban al-anbiya'u wal mursalun. Ayo, udah kayak gini ini kan mau diartikan para nabi, para rasul itu majdzub kayak Wan Sehan loh, kan ngawur itu. Kayaknya orang kalau baca itu harus ngerti. Ini saya rada jengkel gara-gara kemarin bisa khutbah Jum'ah bawa paham aneh-aneh aja. Jadi wawaroda dan warid datang dalil a'dhamun nasi jazban al-anbiya wal mursalun. Paling tingginya jazab itu yang ada di para nabi dan para rasul. Makna apa? 124.000 nabi itu semuanya majdzub. Ada jazab di hatinya, bukan majdzub yang aneh-aneh itu, bukan. Berarti sayyiduhum yang paling tinggi jazbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemahamannya bagaimana ini? Jadi wali itu mau wali kamil, mau wali majdzub, hatinya pasti jazab. Jadi mau Wan Sehan, Habib Ja'far, mau Habib Abu Bakar Gresik, Ustadzul Imam, ini kan wali kamil dengan wali majdzub, hatinya itu sama-sama jazab. Kalau nggak jazab bukan wali. Nah, bedanya apa? Yang wali kamil ya, mereka itu akalnya dan ruhnya kuat, makanya dibilang tamkin itu, makom tamkin, kuat. Ininya jazabnya ke Allah Ta'ala kenceng, tapi saking kuatnya ruhnya dan akalnya menghadapi manusia biasa, sehingga istri, anak, murid, dan masyarakat menyangka ini orang biasa-biasa saja. Biasa, salaman biasa, ketemu, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, ngobrol biasa. Jelas ya? Hatinya jazab, sama dengan hatinya wali-wali majdzub. Nah, si majdzub ini mendapat jazab di hatinya, tapi punya kelemahan. Ruh dan akalnya itu terlindas nikmat yang luar biasa, sehingga ketutup. Maka masyarakat menyangka ini orang tidak dengan mereka, padahal tidak dengan mereka. Apa saya mau pakai bahasa yang nggak sopan kan, takut kualat ya. Apa ini? Bentar. Saya dulu dapat keterangan yang saya paham urusan ini ya, maaf ini contoh agak kurang baik, tapi tidak apa-apa buat contoh ya. Anda pernah melihat orang lihat ludruk, atau kalau di desa-desa itu wayang, lihat wayang, ludruk, atau dangdut, atau naik lagi musik rock, atau melihat
film yang sangat bagus, sampai ditepok-tepok kakinya itu nggak sadar dia. Sampai diteriak, weh, nggak nengok juga, saking nikmatnya itu. Akalnya ada, tapi ketutup. Si akal dan ruh tertutup dari mendengar sebelah-sebelahnya karena sedang tersedot isyik, kenikmatan yang dia lihat, yang dia alami. Itu majdzub itu, seperti itu. Jadi bukan gila loh. Bukan gila. Kalau gila kan akalnya hilang. Bukan. Sadar mereka itu. Lah orang-orang yang kurang kuat ini, yang tenggelam sehingga tidak bisa berurusan lagi dengan bangsa, keluarga dan murid serta sahabat ini, terbagi-bagi. Ada yang jatuhnya semenit, 1 jam, sehari, seminggu, setahun, 7 tahun, 40 tahun, 60 tahun, dan sampai meninggal. Ala ma'aradallah. Makanya kadang ada majdzub umur 40 tamkin, ada yang umur 20 udah tamkin, ada yang cuma sekian bulan. Ala ma'aradallah. Nah, kalau yang mursyid-mursyid itu kayak Habib Abu Bakar Muhammad Segaf, Ustadzul Imam, Mamul Habar, dan lain-lain, Habib Soleh Tanggul, itu mah tamkin dari awal dapat sudah ahlut tamkin. Jadi supaya dipaham, tidak ada nabi tidak majdzub hatinya. Ya, hatinya loh, nggak sampai keluar ke jasadnya. Tidak ada rasul tidak majdzub. Tidak ada wali tidak majdzub. Tidak ada mukmin yang tidak majdzub. Nah, tinggal jazbannya ini beda-beda. Paling tinggi Nabi Muhammad SAW, thummal mursalun, thummal awliya, thummal salihun. Fahadha huwa hadul farijan wa syattana ma bainahuma. Maka jauh sekali bedanya maqam murad dengan maqam murid. Jelas lebih tinggi maqam murad. Wa dzalika anna al-mustadilla bihi ala ghairihi 'arafa al-haqq wa huwa al-wujud al-wajib li ahlihi wa huwa Allah Ta'ala. Lam yuthbit al-wujuda illa lahu subhanahu wa ta'ala. Wa amma al-hawadithu fahum adamun mahdun. Orang yang maqam murad tidak melihat apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, maka alam di pandangan batin mereka seolah-olah tidak ada sama sekali. Fa'azbata, maka orang maqam murad menetapkan al-amra, semua perkara itu min wujudi aslihi, dari wujud asalnya. Ada contoh dari Syekh Al-Buti yang saya dengarkan pelajaran beliau itu, contoh untuk maqam murad. Dia maqam murad itu seperti ada satu ruangan gitu ya, satu rumah yang gelap gulita, banyak barangnya tapi di situ. Di dalam ruangan itu banyak barang, ada kitab, ada meja, ada kursi, macam-macam lah isinya ruangan itu, tapi gelap. Lalu wujud lampu, ada wujud lampu itu. Setelah wujud lampu itu kan kita bisa melihat ini. Setelah wujud lampu kita bisa melihat semua barang ini kan. Maka orang yang maqam murad itu menemukan lampu dulu, menemukan lampu sehingga jelas alam di hadapannya. Jadi dari kecilnya sudah dengan lampu, dengan misbah. Allahu nurus samawati wal ardi. Si maqam murad dari kecil sudah ma Allah. Maka ketika dia iskal, ingin tahu sesuatu tentang alam, yasalun Allah, langsung tanyanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jauhlah dari kita
Asal tahu aja ada orang-orang begitu, itu ada. Yang dari kecilnya sudah ma'a rabbihim, itu ada. Apa yang kita lakukan? Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Jangan kita yahanu jadi mereka. Tidak. Kita ini maqam awam, maqam murid, maqam ahli istidlal yang tugasnya tiap hari mencari-cari dalil untuk menambah usul ilallahi azza wa jal. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.